Dini. Hayo, di antara teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah dari kata kejang atau kata lainnya epilepsi. Nah, kejang atau epilepsi ini terjadi ketika adanya gangguan pada sistem syaraf. Itu disebabkan karena adanya aktivasi kelistrikan yang berlebih pada otak. Istilah lainnya atau definisi lain dari kejang itu, epilepsi itu yaitu kejang yang berulang. Seperti teman-teman yang mungkin sudah ketahui ya, jadi biasanya itu yang paling sering mengalami kejang itu pada usia pada bayi ya, sekitar usia di bawah 5 tahun. Nah, biasanya itu kita sebut dengan kejang demam. Dimana kejang demam ini terjadi ketika suhu demam pada anak itu di atas 38 derajat. Ketika tubuh melawan atau mempertahankan imunitasnya dari virus yang masuk, biasanya itu akan menimbulkan adanya kejang demam. Untuk kejang demam ini berlangsung sekitar 15 menit. Berikutnya ada yang disebut dengan kejang infantil. Biasanya kejang ini adanya sentakan dan diikuti dengan timbul kekakuan ya pada sistem anggota tubuhnya. Kemudian ini itu biasanya terjadi pada anak usia di bawah 6 bulan. Dan kejang ini biasanya terjadi berulang-ulang kali yang dapat menimbulkan adanya komplikasi sehingga akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Dan ada juga kejang yang disebut dengan kejang atonik, biasanya atau disebut dengan kejang jantung. Kejang ini terjadi karena hilangnya tonus otot secara tiba-tiba. Berikutnya ada yang disebut dengan kejang tonik-klonik. Kejang ini dimulai dari badan, lengan, kaki itu posisi menekuk atau terlembut atau meluruskan. Biasanya pasca dari kejang ini akan timbul sensasi atau rasa kelelahan, sakit kepala, kemudian mual, dan nyeri badan. Berikutnya ada yang disebut dengan kejang absen. Kejang ini merupakan kejang singkat yang berlangsung sekitar dengan durasi detik ya, dalam hitungan detik. Dan biasanya ini terjadi pada anak usia 4-12 tahun. Adapun beberapa jenis kejang lainnya seperti berikut. Nah, untuk pemeriksaannya bisa kita lakukan tes pemeriksaan darah dan tes EEG elektroencephalografi. Jadi untuk mendeteksi adanya kelainan gelombang pada sistem otaknya. Hal apa yang harus kita lakukan ketika menemui pasien dengan kondisi kejang atau epilepsi? Yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, baringkan pasien di posisi yang aman. Hindarkan dari benda-benda tajam. Yang ketiga, miringkan pasien ke area samping. Posisikan pasien ke area samping. Kemudian yang keempat, longgarkan area pakaian pasien, terutama area-area yang ketat seperti di daerah leher. Yang kelima, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Dan yang terakhir, dampingi pasien sampai kejangnya berhenti.